warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin at-tayyibin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an mubarakan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini bersyukur kita kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala masih berkenan memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan nikmat yang sungguh sangat mahal harganya, yaitu nikmat bisa merasakan iman dan Islam, bisa merasakan yang namanya ketaatan, bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita, bisa menjalankan perkara baik, mudah menjalankan perkara-perkara yang baik. Itu juga bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Maka dari itu, marilah kita syukuri nikmat ini dengan menggunakannya untuk perkara-perkara yang baik dan senantiasa mengucap rasa syukur dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, berikut umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman kelak. Ibu-ibu tesih kemutan judule pengawasan kalau napa? Yang halal yang menenteramkan hati. Yang halal yang lebih menenteramkan hati. Kinten-kinten kira-kira Bapak Ibu sekalian pengen ndak hatinya tentram? Pengen. Semuanya ketika ditanya apakah pengen merasakan yang namanya ketentraman hati, semuanya pengen. Apapun akan diusahakan agar yang namanya ketentraman hati itu dirasakan. Ada orang yang mendefinisikan ketentraman hati itu akan dirasakan ketika pemiliknya mempunyai harta yang melimpah ruah. Maka apapun itu akan diusahakan agar memiliki harta yang banyak. Sampai ada yang pergi ke luar negeri, nih ibu-ibu, piantun putri, ya jadi TKW, direwangi adoh kalih anak bojone, nggih, direwangi adoh kalih tiyang sepuhe, bedak-bedake gur supayane duwe duit akeh, agar punya uang yang banyak. Ada juga yang menganggap ketentraman hati itu akan didapatkan ketika dikenal oleh banyak orang, punya popularitas di sudut manapun tempat, ketika dia datang dihormati oleh orang banyak. Masya Allah. Maka apapun itu akan diusahakan agar jadi orang terkenal. Apalagi di zaman sekarang ini, untuk jadi terkenal itu sangatlah mudah. Dengan adanya media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook, nih ibu-ibu napa tepang Facebook, Instagram ngoten niku. Boten tepang nggih. Anak-anak muda di zaman sekarang itu sangatlah mudah untuk jadi terkenal. Enggak hanya anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu yang
nek Jawane niku tesih kober niku sangat mudah sekali. Tinggal melakukan sesuatu kemudian divideokan, kemudian diviralkan. Wis dadi wong terkenal. Masalahnya adalah terkenal itu karena kebaikannya atau keburukannya. Nek terkenal gara-gara perkara sing ngisi-sini niku sing dadi masalah gitu loh. Yang malu itu enggak hanya kita tapi juga keluarga kita, anak-anak kita. Misal satu orang terlanjur viral disebabkan karena perkara-perkara yang memalukan. Kan banyak. Itu yang merasakan malu itu enggak hanya kita yang melakukannya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, sing dadi tangga men kadang yen duwe rasa isin. Apalagi anaknya, apalagi suaminya, apalagi istrinya, apalagi orang tuanya. Insyaallah. Maka kembali ke tadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang tidak ingin punya ketentraman hati. Semuanya pengen. Namun tidak banyak yang sadar, tidak banyak yang paham bahwa ketentraman hati itu terletak pada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentraman seseorang itu dia akan bisa merasakan yang namanya ketentraman hati ketika dia berada di dalam rel-rel ketaatan kepada Allah atau dalam perkara-perkara yang halal. Apapun itu bentuknya, dalam hal pasangan, dalam hal pasangan kira-kira lebih menenteramkan hati yang mana antara pasangan yang halal dengan pasangan yang haram? Kinten-kinten pilih sing pundi, Pak? Tentunya pasangan yang halal, karena yang halal itu lebih menenteramkan hati. Karena yang halal itu lebih menenteramkan hati. Ibu-ibu nek gadah garwa kakung nggih nyun pangapunten sinaosa pasuryanipun ya ora patek ganteng misalipun nggih wajahipun biasa kemawon nanging nek piyambakipun niku garwa niku ndadosaken panjenengan tentrem manahipun. Pokoknya yang penting enek disyukuri. Lah disyukuri niku malah tambah nikmatipun. Nggih, nek gagas kurang ora enek enteke ngoten nggih. Ibu-ibu nek nyuwun pangapunten nggih, para ibu-ibu nek gagas wong bagus niku ya ora enek enteke. Ben-ben roh wong bagus. Iki sesuk nek elek malah aman soalnya ora enek sing milik. Yang laki-laki juga seperti itu. Panjenengan nggih, para bapak nek gagas wong ayu niku ora enek enteke ning donya. Niki roh wong ayu sesuk enek sing luwih ayu melih ngoten niki. Lah nek nuruti hawa nafsu itu nggih, kalau kita menuruti yang namanya hawa nafsu itu maka tentunya enggak akan ada habisnya. Ibarat kata seseorang itu haus kemudian yang diminum itu adalah air lautan. Padahal banyu segara niku rasane napa, Bu? Asin. Nek jenengan ngelak nggih, ngelak banget sing diunjuk niku toya segara. Yang diminum itu adalah air laut, maka tidak akan menghilangkan dahaganya. Entene malah tambah ngelak ngoten. Lah wong niki kondisi pas panas-panas ini nggih, Bu. Nek ten mriki hawa panase ngantos pinten derajat Celcius. Nah, masyaallah niku saking panase nggih, saking gerahipun, maksudnya pun gerah niki panas nggih. Itu masyaallah ngunjuk toya segelas niku menten saya kurang. Nggih. Tesih kurang, pengennya tambah mulih. Amargi napa rasa ngelak niku tesih wonten. Padahal sing diunjuk niku toya tawar ngoten niki. Napa mulih nek sing diunjuk niku toya sing asin. Apalagi kalau yang diminum itu adalah air yang rasanya asin, tentunya akan semakin menambah dahaga di tenggorokannya. Saya ulangi, kalau nuruti kurang itu banyak, nggak akan ada habisnya. Maka dalam hal ini kita diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita itu senantiasa mengambil
hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski sithik nanging halal, meskipun sedikit tapi itu halal. Meskipun sedikit tapi halal itu lebih menenteramkan hati daripada banyak namun menjadikan hati ini senantiasa gelisah. Napa malih? Apalagi karakteristik yang namanya dosa, nggih. Nabi niku kan pernah nate dipun tangleti kalih para sahabatipun. Ya Nabi, ma huwal ism? Ya Rasul, ingkang namanipun dosa niku napa to ya Rasul? Kanjeng Nabi, ingkang namanipun dosa niku napa? Niki ceritanipun para sahabat utawi wonten salah setunggalipun sahabat tanglet kalih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh sahabatnya tentang apa itu dosa, Nabi mengatakan al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak tentram. Ma haka fi nafsika, apa-apa yang membuat hati kamu itu goncang, nggih, mboten tentrem, raos aman, raos tentrem niku ical. Niku salah satu di antara tanda-tanda atau sifat yang namanya dosa. Wa karihta ayatoni alaihin nas, dan engkau tidak menyukai apabila hal yang kau lakukan itu dilihat oleh orang banyak. Niki Bu. Dados yang namanya dosa. Jadi yang namanya dosa itu kata Nabi, maha kafi nafsika, apa yang membuat hati kamu itu goncang, maksudipun raos tentrem niku ical, nggih. Raos bahagia niku hilang. Kemudian wakarih ta'ayat toli alaihi nas, dan engkau tidak menyukai apabila perbuatan itu dilihat oleh orang banyak. Maka ada orang yang melakukan satu dosa niku nek diulati wong niku isine ra karuan. Niku nek tesih enten iman, nggih. Itu kalau masih ada yang namanya iman di dalam hati meskipun sedikit. Karena ada juga orang-orang yang mohon maaf melakukan dosa itu enggak malu, boten isin, malah diumbar. Jadi kalau orang itu sudah melakukan dosa tapi tidak ditutupi, kemudian diumbar, diceritakan, dibangga-banggakan, wong dosa loh. Itu tandanya di dalam hatinya sudah tidak ada iman. Tapi kalau ada iman di dalam hati, minimal itu dia malu, isin kalau dilihat orang banyak, gitu loh. Jadi karakteristik dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita itu goncang, artinya boten enten raos tentrem, kemudian tidak suka kalau perbuatan itu dilihat oleh orang banyak. Coba Ibu, jenengan titeni, nggih, tiyang ingkang nindakaken dosa nika kinten-kinten manahipun tentrem napa mboten? Orang yang melakukan dosa itu kira-kira hatinya tentram atau tidak? Contoh kecil kemawon, nggih, nek korupsi kadang malah nek zaman sakniki niku nggih kudune kecekel niku isin, tapi begitu dicekel niku malah dada-dada ngenten iki. Malah dada-dada, malah terkenal. Karena memang di dalam hatinya sudah tidak ada iman. Nggih. Tapi nek misalipun nggih nyuri, nyolong barang sithik kemawon, terus konangan, bar niku isin. Nggih. Itu minimal di dalam hatinya masih ada iman. Tapi paling tidak dari situ kita paham bahwa yang namanya dosa itu membuat pelakunya itu punya rasa malu, isin banget. Nyet pangapunten, dosa bentuk napa malih itu kalau dilakukan tentu akan menjadikan pelakunya punya rasa malu atau menjadikan malu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang tentramnya hati dengan perkara yang halal. Ini mungkin ada yang melihat judulnya, temanya itu apakah kajian ini nanti berbicara tentang masalah perjodohan, ataupun akan berbicara tentang sesuatu yang dikonsumsi.
Tentunya ketika kita bicara tentang yang halal dan yang haram, kita akan berbicara banyak, termasuk juga masalah pasangan. Kita tentunya lebih tentram, bahagia dengan pasangan-pasangan kita yang halal. Kemudian juga tentang apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita dapatkan dari hasil kerja kita itu juga menentukan ketentraman hati kita. Menentukan ketentraman hati kita. Nah, kita sebagai orang-orang beriman itu diperintahkan, dipun perintahkan kalih sinten, kalih Allah Subhanahu wa taala supados napa? Supados memakan sesuatu yang halal dan thayyib. Dan perintah ini juga diperintahkan oleh Allah taala kepada para nabi dan para rasul. Dados para nabi lan para rasul zaman semonten niku mereka semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memakan sesuatu dari yang baik dan halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari sesuatu yang baik, thayyib, termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang halal. Cara mendapatkannya itu dengan cara yang halal dan zatnya itu juga halal. Kalau hari ini kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan kita, minuman kita, apakah minuman kita itu berasal dari sesuatu yang halal atau haram? Maka ini dahulu juga diperingatkan oleh Allah Ta'ala kepada para rasul. Diperintahkan untuk memakan sesuatu yang halal. Ini perintah Allah kepada para rasul di zaman dahulu dan juga diperintahkan kepada kita semuanya. Dados ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dados tiyang mukmin iku dipun sayang banget kalih Allah. Ngantos urusan daharan kemawon iku dipun emotaken. Panjenengan nek dahar mang dahar saking perkawis ingkang halal. Zatipun halal, cara angsalipun niku nggih halal ngoten. Mboten kok nyun pangapunten barange halal, tapi cara ngetuk kene niku mboten halal, nggih. Niku naminipun suhtun. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngendika, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Nggih. Setiap daging yang tumbuh dan berkembang dari sesuatu yang haram, nggih, maka api neraka itu akan membakar dirinya. Maksudipun apa? Nek tiyang menika dahar perkawis ingkang dzatipun halal nanging cara angsalipun iku saking cara ingkang boten dipun ridani kalih Allah, dari cara yang tidak diridhoi dan disukai oleh Allah. Contohipun apa? Contohipun apa, Bu? Nggih. Nek cilik ngutil nggih. Nah, contohipun maling, korupsi, ngerampok, nyopet, jambret, niku kan caranipun mboten sae to? Sae menapa mboten? Mboten sae. Soalnya awake dhewe niku misalipun dipun jambret, dipun copet nggih mboten remen ngoten nggih. Maka itu cara yang tidak baik. Meskipun zatnya halal tapi cara mendapatkannya itu adalah sesuatu yang buruk, maka ini tetap hukumnya haram. Napa malih nek zate niku nggih haram, zate haram, cara itu nggih haram. Napa malih niku lipet-lipetan. Maka ketika kita memakan dari sesuatu yang halal, ini sungguh kita ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas. Wa innal harama, dan sesuatu yang haram itu juga jelas. Nggih, dados sing halal niku pun jelas. Sing haram niku napa mawon to? Niku nggih pun jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya itu ada umurun mustabihatun. Enten perkara-perkara sing sifatipun niku syubhat. Syubhat niku napa, Bu? Meragukan. Iki jane halal apa haram ya?
nek tak delok kayane halal, tapi kok ya kaya haram, berarti jenengan ragu. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan haram itu ada sesuatu yang meragukan. Nabi mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, pindah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Artinya pindah kepada sesuatu yang kamu yakini itu halal. Nek halal ya ambil saja, tapi kalau haram tinggalkan. Jangankan perkara yang haram, seorang mukmin itu tidak akan melakukan sesuatu yang haram. Makan minumnya itu tidak akan mengambil dari sesuatu yang haram. Jangankan yang haram, sing subhat saja dihindari. Sing subhat niku sing meragukan niku lho, Pak. Nggih. Nabi mengatakan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin, seorang hamba itu tidak akan menjadi orang yang betul bertakwa kepada Allah hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata bihi ba'sun. Seorang hamba itu yang betul-betul bertakwa kepada Allah tidak akan sampai pada makom orang yang bertakwa, seorang hamba ini sampai dia itu mau meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada dosa. Nggih, jane ya ora apa-apa. Makhafata ma bihi ba'sun, hanya khawatir kalau barang ini atau sesuatu ini ada masalahnya, ada haramnya. Kok tewas tak lakoni, tewas tak jiko bakno haram. Tak tinggalke wae. Meskipun sebenarnya halal, ndak apa-apa. Maka ketika seseorang bisa melakukan seperti ini, maka sungguh dia betul-betul orang yang bertakwa. Ngati-hati tenan ngeten iki. Nggih. Perkara ini, Bu, Pak, perkara makanan dan minuman atau sesuatu yang haram, nggih, itu bagi orang-orang beriman itu bukan perkara yang sederhana. Karena ketika seseorang itu mengonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu nanti dampaknya banyak sekali. Dampak apa diantaranya? Keberkahan itu dicabut oleh Allah. Ketoke bondone oke, tapi ternyata ya itu nanti akan berefek kepada diangkatnya atau dicabutnya keberkahan di dalam berumah tangga. Masya Allah. Terus nih, berapa banyak orang atau satu keluarga itu karena dia itu gemar mengkonsumsi atau mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah, akhirnya mohon maaf rumah tangganya jadi berantakan. Anake kandan-kandanane angel ra karuan. Anake niku lah kok jenenge bekti, lah wong dikandani wewe angel kok iso dadi cah bekti, kan nggak mungkin. Salat niku digugah angele ra karuan. Nggih. Terus kemudian apa? Diken salat niku nggih angel. Nggih. Terus kemudian enten-enten kemawon masalah wonten rumah tangganipun. Jane ya ora enek apa-apa, tapi kok hawane gur pengen rame. Cobi, kalau dalam sebuah rumah tangga ada perkara seperti ini, perlu dievaluasi lagi. Sebenarnya ada apa? Karena pada hakikatnya sesuatu yang betul-betul halal itu nanti meskipun sedikit akan mendatangkan ketenangan di dalam hati, akan mendatangkan ketentraman di dalam sebuah rumah tangga. Insya Allah saged dipun pahami Ibu nggih. Kemudian ada sebuah kisah, nggih, enten salah setunggalipun kisah Bu. Zaman rumiyin niku nggih, wonten ulama besar namanipun Imam Ahmad bin Hambal. Namanipun sinten? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punika ulama besar, dan dari beliau lahirlah madhab Hambali ngaten. Enten Islam kan enten madhab, 4 madhab yang terkenal nggih. Imam Hanafi, lajeng napa Maliki, lajeng napa meneh Syafi'i, kalih napa meneh Hambali. 4 madhab rujukan di dalam fikih. Nggih. Itu ada ulama-ulama besarnya. Lah salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Lah Imam Ahmad bin Hambal niki rumiyin sampun nate dipun tangleti kalih piyantun putri.
Jadi ada seorang wanita menemui beliau, bertanya kepada beliau tentang apa? Tentang status hasil jerih payah beliau, hasil beliau dari tenunan kain. Niki ceritanipun piantun putri niki napa Bu? Pendamelanipun niku jahit pakaian. Nek sakniki jenenge napa Bu? Jahit pakaian. Nggih. Lah kan biasanya jahit itu di waktu siang karena pas terang-terangnya. Lah suatu ketika beliau itu di sekitar rumahnya itu ada rombongan pejabat. Zaman semonten kan mboten enten hotel nggih. Sakniki kan enten pun rene Novotel, Novotel Loroin, banyak hotel nih pejabat-pejabat datang berkunjung ke satu daerah pasti sing dijujuk niku nggih hotel wong enek anggarane gitu. Kalau di zaman dulu pejabat ini datang kemudian singgah di sekitaran rumahnya wanita ini. Nah, pas malam harinya para pejabat, rombongan para pejabat ini menyalakan lampu. Nggih. Ngurupke lampu. Kemudian mau ndak mau cahaya dari lampu yang mereka nyalakan itu juga masuk ke rumahnya wanita ini. Dados napa Bu? Dadosaken griyanipun piantun putri niki melu padang ngoten niki. Lah pas padang niku, pas terang cahayanya itu kondisi rumahnya terang dengan cahaya dari hasil lampu yang dinyalakan oleh para pejabat di luar sana. Misal niki rumah iki. Nah di luar itu ada rombongan pejabat yang menyalakan lampu karena singgah. Cahayanya masuk ke rumah beliau. Lah pas padang-padang ini ku piantun putri niki manfaataken cahayanipun tinggi napa Bu? Tinggi melu dondomi. Ngoten nggih. Wah iki ya mumpung enek cahayane iki, mumpung padang tak nggone dondomi sisan wae, tak nggone jahit sisan wae ngoten nggih. Mumpung ketok kok nggih. Akhirnya apa? Dari sini beliau mulai ragu, bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Ya Imam, kula niku riyen zaman semonten niku ngeten iki." Terus kemudian intinya saya tanpa izin ikut memakai cahaya yang masuk ke rumahku itu untuk mengerjakan jahitanku. Terus kemudian dari hasil dari jahitan yang sudah selesai ini aku jual, tak dol, gitu. Terus kemudian ini loh, yang ditanyakan wanita ini adalah bagaimana status hasil jeripayah dari yang beliau lakukan itu. Saged dipahami Bu, pahami Bu nggih. Dasaripun dia itu menjahit pakaian dari hasil cahaya yang tanpa izin dia gunakan. Ngeten iki hukumnya pripun? Ini ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal sampai menjadikan Imam Ahmad bin Hambal itu salut betul dengan wanita tersebut. Ngantos salut, iki zaman semene kok jek enek wong wedok sing ngenten iki lho. Perkara sing sepele ngenten iki ngantek ditakokne. Padahal jane ya ora apa-apa. Jane nggih halal. Wong nggih mboten ngrugekne napa? Mboten ngrugekne para pejabat niku wong napa niku? Lampu niku nggih, lampunipun niku namung turahan tok. Melu dingin dondomi dipun ginakaken. Sebenarnya tidak merugikan, tapi hal ini mengusik hati wanita tersebut dan pada akhirnya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang hukumnya. Ini yang membuat Imam Ahmad bin Hambal itu salut, terkejut dan tertarik dengan akhlak wanita ini. Dan lebih menjadikan beliau terkejut lagi apa? Ternyata wanita ini adalah salah seorang adik dari gubernur yang saat itu menjabat di wilayahnya. Ternyata Bu, piantun putri niki mboten wong sembarangan ngoten nggih. Mbak Nop kakang ini ku ya gubernur. Namanya Bishr Al-Hafi. Jadi kakaknya itu ternyata adalah seorang gubernur, tapi meskipun seorang gubernur tidak memanfaatkan jabatannya untuk keperluan pribadi. Atasnya kakangnya sedulur loh. Enak adike sing orang duwe. Lah niki kan Masya Allah niki. Ngeten niki luar biasa lho nggih. Coba nek panjenengan sakniki dados pejabat ngoten
Kinten-kinten sedulur-dulure diangkat kabeh. Pak ben sing ra duwe kae. Ayo melu kowe. Ayo kowe dadi iki, kowe dadi RT KDRT. Semuanya diangkat. Nalurinya seperti itu, tapi tidak dengan Bishr Al-Hafi ini. Meskipun beliau seorang gubernur, tapi tidak memanfaatkan jabatannya untuk apa? Untuk memakmurkan adiknya. Karena dia berpikir ini bukan harta pribadi, maka tidak selayaknya digunakan untuk keperluan pribadi. Niki saking hati-hati ini niki. Mohon maaf, saya tidak berbicara kemana-mana, saya cuma menceritakan tentang wanita di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak berbicara tentang masalah-masalah yang lain, okay? Insya Allah saya dipun pahami, okay? Saya cuma menceritakan tentang akhlaknya wanita di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai perkara yang sedikit itu saja, perkara yang sepele itu ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal karena itu mengusik hatinya. Padahal sebenarnya juga halal. Jadi ngimboten napa. Itulah orang beriman. Perkara sedikit saja itu tidak dibiarkan ya masuk di dalam perutnya. Niku sing subuhat. Lah sing subuhat kemawon, sing meragukan kemawon dipun hindari napa meneh perkara sing haram ngoten. Ada lagi Bu, kisah Imam Abu Hanifah niku nggih. Zaman semonten nate ngadeg ten Jawi panas ngentang-ngentang niku. Piyambakipun mboten ngiyup. Padahal di sampingnya itu ada rumah besar. Ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau tidak berteduh saja di samping rumah itu, timbangnya panas-panas niku kan? Jenengan nggih boten sekeca mending mangiyep ten niku. Wong niku enten ngen sing idum." Napa jawabanipun Imam Abu Hanifah? Itu yang punya rumah masih punya hutang kepadaku. Nggih. Ceritanipun sing gadah griya niku duwe utang kepada Imam Abu Hanifah. Lah beliau ini tidak ingin dianggap memanfaatkan momen kebaikan beliau itu untuk mengambil manfaat. Ceritanipun ngoten lho. Jadi ceritanipun Imam Ahmad bin Hanbal ini kan ketika menghutangi pemilik rumah tersebut kan itu kan perbuatan yang baik kan? Nggih. Niku perkara sing sae napa mboten? Baik karena menolong. Lah beliau tidak ingin dianggap memanfaatkan sesuatu dari kebaikan yang beliau lakukan. Wah, ora apa-apa aku tak ngiyup ning kene wong dhek yo ndek utang karo aku kok. Artinya Imam Abu Hanifah tidak ingin seperti itu. Nggih. Engko dikira aku lah itu saking hati-hatinya ulama di zaman dahulu itu seperti itu, Pak. Bahkan Bu, Pak, dahulu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq itu pernah suatu ketika sampai nyen pangapunten ngedalaken napa ingkang dipun dahar. Pernah beliau itu sampai mengeluarkan makanan yang sudah terlanjur beliau makan. Karena apa? Kan piyambakipun kan gadah pembantu. Pembantu ini biasa menyediakan makanan buat beliau. Unjukan, daharan niku dipun caosaken kalih sahabat Abu Bakar. Wong jenenge tuane gitu. Lah, suatu ketika pembantu ini menyodorkan makanan melayani Abu Bakar As-Siddiq dengan memberikan makanan. Kemudian setelah dimakan, pembantu tadi bertanya, "Ya Tuan, tahukah engkau dari mana asal usul makanan yang engkau makan tadi?" Nek jawane sakniki napa, Pak? Pak, jenengan ngertos boten asal daharan ingkang panjenengan dahar niku wau aslinipun saking pundi? Lah, aku ya ora mudeng, saya ndak tahu ini dari mana. Ternyata pembantu tadi itu menceritakan, "Ya Tuan, dahulu di masa jahiliyah kula niku sampun nate critanipun buka praktek perdukunan ngoten lho. Dadosipun cerita nek piyambakipun zaman jahiliyah, zaman semonten niku pernah membuka praktek perdukunan. Padahal kula jane nggih etok-etok ngoten niku. Lah, dulu pernah ada salah seorang itu konsultasi kepada saya dan belum diberikan upahnya ke saya. Lah, kemarin itu baru saja diberikan.
upahnya dalam bentuk makanan ini. Lah makanan ini saya berikan ke jenengan. Sama Abu Bakar langsung dikeluarkan nih Pak. Sing dipun dahar niku langsung dipun napa niki jenenge? Nggih. Dadosipun jari telunjuk beliau niku langsung dipun lebetaken ten telakipun pripun supados saged medal sedaya. Karena beliau tidak ingin ada makanan haram masuk dalam perutnya. Karena kalau sesuatu yang haram masuk di dalam perut kita, itu nanti efeknya ke tidak diterimanya amal soleh kita, sholat kita, dongonipun boten dipun kabulaken. Nabi kan pernah cerita ngeten. Ada salah seorang yang dia itu punya perkara-perkara yang bisa terkabulnya doa. Jadi ada seseorang yang dia itu punya potensi untuk dikabulkannya doa. Apa potensi yang dimiliki oleh seseorang ini? Satu, dia dalam keadaan safar, gitu. Dia dalam keadaan safar. Kemudian yang kedua apa? Dia itu memohon, meminta kepada Allah itu dalam keadaan pakaiannya lusuh, Pak. Jadi kita nek butuh banget kan. Dan itu baiknya Pak, ketika kita memohon kepada Allah itu termasuk dalam sholat istisqa, itu disunahkan kita kan pas sholat istisqa ini apa Bu? Sholat minta hujan. Berarti jenengan butuh banget kali Allah kan? Nah itu ditampilkan baju yang nggih ora elek-elek banget tapi sing sederhana kemawon. Lho njaluk udan karo Allah kok mas-masane akeh banget. Manggo. Jadi ketok nek butuh ngoten lho. Orang itu kalau meminta kepada Allah dengan adab seperti itu, Masya Allah. Kira-kira Allah niku badhe welas napa mboten? Tetap badhe welas insyaallah. Apalagi Allah Ta'ala itu merasa malu sekali ketika melihat hambanya menengadahkan kedua tangannya ndonga kali Allah terus Allah tidak mengabulkannya. Niku Allah niku izin banget Bu. Kados jenengan ibu-ibu, nggih, misalipun panjenengan gadah harta, niku kula contohaken mawon. Enjing-enjing putun jenengan niku ndodoki griya panjenengan, Mbah, kula badhe nyuwun sangu. Kalih ibu kula dereng dipun sangoni. Kula nggih dereng sarapan kinten-kinten jenengan izin mboten nek misalipun mboten nuruti penjalukan putun panjenengan. Izin lah. Wong aku duwe kok, ngoten. Tetap Allah juga seperti itu. Allah itu malu ketika melihat hambanya meminta kepadanya, menengadahkan kedua tangan kemudian tidak dikabulkan doanya. Allah niku malu. Lah, ini seseorang satu dalam keadaan safar dia meminta. Artinya apa? Orang yang dalam keadaan safar itu doanya dikabulkan, Bu. Dados salah setunggalipun orang yang doanya dikabulkan oleh Allah itu adalah orang yang dalam keadaan safar. Dados nek panjenengan nembe safar ten pundi kemawon niku mangginakaken kesempatanipun dingge ndonga. Safar niku tebih Bu. Nek dhahab bayat habu niku nek bahasa Arab. Niku nggih lunga, tapi lungane nek cedhak ngoten. Niki ten pasar Tengklik niki mboten safar jenenge. Jenis safar niku jenengan sampai pada jarak diperbolehkannya apa? Diperbolehkannya sholat jamak qashar. Kemudian kalau wanita butuh mahram, itu safar. Maka ketika dalam keadaan safar itu jenengan donga niku donganipun dipun kabulaken kali Allah. Lah, laki-laki ini juga seperti itu. Dia dalam keadaan safar, kemudian meminta kepada Allah dengan pakaian yang lusuh, kemudian menengadahkan kedua tangannya. Nyuwun niku kalih ngeten, Bu. Terus kemudian dia memanggil Allah, ya Rob, ya Rob. Dongane ngangge asmanipun Allah niku ageng banget kesempatan dipun kabulaken. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka mintalah kepada Allah. Salah satu adab meminta kepada Allah niku napa? Dipun sebut asmanipun Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabir. Niku asmanipun Allah. Nek jenengan donga niku saderengipun donga niku dipun sebut asmanipun Allah. Fad'uhu biha. Mang donga kangge napa kanthi asmane Allah niki. Niki potensi dipun kabulaken niku ageng sanget. Niki Bu, piantun niki Masya Allah donga dalam keadaan apa wau? Safar. Kemudian pakaiannya
lusuh, kemudian menengadahkan kedua tangannya, kemudian yang terakhir apa Ibu? Menyebut asma Allah. Tapi wamat amuhu haram, yang dia makan itu adalah sesuatu yang haram. Wa masrabuhu haram, dan yang dia minum itu adalah sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia itu dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Nabi mengatakan fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Jadi meskipun punya perkara-perkara yang berpotensi terkabulnya doa, tapi di satu sisi dia mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka semuanya jadi hilang begitu saja. Allah nggak akan menerima itu doa, Allah nggak akan mendengarkan itu doa. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita paham bahwa ketika seorang mukmin itu betul-betul menjaga sesuatu yang haram agar tidak mendekati dirinya, tidak dia konsumsi, tidak dia makan, tidak dia minum, maka insya Allah itu akan lebih menenteramkan hati. Kenapa lebih menenteramkan hati? Karena kedekatan dia kepada Allah Ta'ala itu sangatlah besar. Ageng sangat caketipun kalih Allah. Sagedipun pahami Ibu? Nah, niki gandeng sampun jam sementen, enten sing sampun 5 bat. Boten napa. Sementing lenggahipun panjenengan iku dipun ganjar kalih Allah Taala insyaallah. Boten enten ingkang sia-sia, nggih. Boten wonten ingkang sia-sia nalika panjenengan tumindak sae, pengaosan, nggih, mlampahke griya dugi masjid, sinaosa dugi mriki misalipun panjenengan saking sayahipun nganti keturun sarenipun panjenengan iku insyaallah dipun hitung ganjaran kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih ngoten Mbak menawi cekap semonten rumiyin ingkang saged dalem aturaken yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang bisa diambil. Kemudian marilah kita amalkan bersama-sama. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.